Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan nats hari ini, maka kita akan menemukan ada dua kata kerja, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Apa makna dari kuberikan kamu hati yang baru? Maksudnya adalah Allah mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, yakni dari tidak taat atau tidak setia dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan bagi hidup kita, menjadi hidup yang taat dan hidup yang setia. Ada sebuah kerinduan di hati Tuhan agar kita mau kembali dalam jalan yang sama dengan rancangannya. Karena melalui hati yang baru, barulah kita dapat memahami isi hati Tuhan. Kita diberikan juga roh yang baru di dalam batin kita, menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Setan tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakut-nakuti kita. Dia juga mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Coba kita perhatikan kekuatan sosial media hari ini seiring dengan perkembangan gadget yang super canggih sudah mempengaruhi pola hidup kita, dan tanpa disadari oleh roh kedagingan, perlahan tapi pasti mengajak kita masuk makin dalam kesesatan modern. Dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari hati yang keras. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Hati yang keras adalah orang-orang yang sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau berdiskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat itu. Orang yang keras hati akan sulit dinasihati atau diubahkan karena kekerasan hatinya. Sangat menguasai sehingga bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, sok suci, paling hebat, paling benar. Apakah ini hanya ada pada zaman Tuhan Yesus? Jangan heran, kita pasti akan ketemu dengan orang-orang seperti ini di gereja dan di tempat kita bersekutu. Kalau kita membaca perjalanan Yesus dari keempat Injil, pertama, banyak yang dapat dipelajari bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman itu, yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat, sehingga terkesan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitaran kita. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Ia berduka cita karena kedengilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Markus 3 ayat 5. Kekerasan hati sangat menipu sehingga membuat kita tidak peka Roh Kudus dan tanpa disadari terjebak dalam kebodohan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri kita sendiri. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Amsal 14 ayat 8. Paulus mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus.
untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Karena itu, perhatikanlah sesamamu, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Kemudian kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan pada hari ini, jika kamu mendengarnya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan, dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa ada perubahan dan kedewasaan iman kita dengan bertobat, tentunya kuasa Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Karena itu, jauhkanlah diri kita dari hati yang keras, agar hati kita menjadi hati yang baru untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, jadilah berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan untuk satu hari ini, untuk setiap kegiatan mereka. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu, hati kami semakin dikuatkan dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.